menjadi pemain profesional adalah impian. Alhamdulillah impian itu tercapai walaupun tidak lama, tapi alhamdulillah impian tercapai. Halo, saya Bara Baskara, pelatih dari Basri FA. Yang pasti saya ada pekerjaan lain, yaitu sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka. Selain itu saya pun juga ada usaha kecil-kecilan, sebuah toko olahraga bernama Basri Sport yang ada di Desa Beragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Pertama kali saya main di Liga tahun 2012 di Persigar Garut, lalu berikutnya tahun 2013 juga di Persigar Garut. Waktu itu level kompetisinya Divisi 2 Liga Indonesia. Tahun 2014 saya alhamdulillah ada rezeki naik level di divisi utama, kalau sekarang setingkat dengan Liga 2. Itu nama timnya Persires Rengat, Kepulauan Riau, tapi waktu itu timnya berhome base di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 2015 saya kembali lagi ke Persigar Garut. Nah, waktu itu kompetisinya berubah nama menjadi Liga Nusantara. Jadi yang divisi 1, divisi 2, divisi 3 dilebur jadi satu kompetisi bernama Liga Nusantara. Tahun 2016 ketika PSSI dapat di-ban oleh FIFA, ada kompetisi dari Indonesia Soccer Championship. Ketika itu saya bermain untuk Persima Majalengka, klub kota kelahiran saya. Waktu itu berkompetisi di ISC C. Banyak bermain di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka sendiri. Mungkin kalau untuk keluar wilayah 3 di daerah Banten pernah, Jawa Tengah pernah, Bandung pun pernah, Garut pernah. Selama main di Liga yang lucu pasti ketika bercanda-bercanda dengan teman sejawat di tim, ya, ketika kita sama-sama walaupun susah, walaupun senang, kita selalu sama-sama, ada hal-hal lucu. Ya, pasti akan selalu ada hal lucu ketika kita bercanda sama-sama di lapangan, di luar lapangan. Itu yang akan selalu jadi kenangan. Ketika saya bisa naik level dari divisi 2 ke divisi utama, itu adalah pengalaman yang sulit dilupakan, karena akan jadi momen langka dan pengalaman yang tentunya sulit dilupakan selama hidup. Lisensi tahun 2019 saya D nasional. D itu untuk level grassroots atau untuk pembinaan usia dini seperti di level SSB, akademi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun 2023 saya lulus lisensi C diploma. Lisensi C sendiri bisa menangani Piala Suratin sebagai pelatih kepala, dan untuk Liga 3 bisa sebagai asisten pelatih dan pelatih kiper. Untuk Elite Pro Academy bisa sebagai asisten pelatih dan pelatih kiper untuk usia 16 dan 18. Untuk usia 20 sebagai pelatih kiper. Itu. Tentunya sebagai pemain, ya. Karena kalau sebagai pemain jelas kita sudah mendapatkan program dari pelatih, kita tinggal menjalankan di lapangan, kita tinggal menjalankan instruksi ketika latihan dan juga ketika pertandingan. Beda ketika menjadi pelatih. Ketika kita menjadi pelatih, kita latihan hari ini sudah harus membuat program 1 hari, 2 hari sebelumnya. Nah, ketika latihan hari ini selesai, kita juga harus langsung merancang program untuk latihan selanjutnya. Apalagi ketika menjelang pertandingan, kita sudah harus persiapkan dari segi taktikal dan lain-lainnya. Itu yang jadi hambatan. Makanya saya lebih menikmati sebagai pemain. Tapi ketika usia sudah semakin bertambah, maka harus berubah pikiran dan saya harus menikmati sebagai pelatih juga.
perihal film pindah ya, lagi rame ya. Sebetulnya pengen, cuma waktu itu saya nganter istri, ada keperluan di Cirebon, saya lihat di bioskop, ngantrinya sudah seperti huruf U. Jadi ketika saya ngantri mungkin 1 jam kemudian baru dapat tiket. Jadi ya saya tidak jadi nonton. Nah kebetulan ketika cek-cek HP ada di YouTube, ada filmnya, ya udah saya nonton di YouTube aja. Awal ketertarikan melatih di Basri adalah ketika bapak saya yang notabene pemilik Basri FA ini meminta untuk saya untuk melatih di Basri FA ini. Karena mungkin melihat ada yang bisa saya salurkan ketika saya bermain, jadi saya diminta untuk melatih, khususnya pelatih kiper ya, untuk melatih kiper. Dan alhamdulillah dari situ minat saya, kemauan saya, dan juga apa yang saya punya ketika bermain dapat bermanfaat bagi anak-anak didik saya. Ada beberapa juga yang sudah main di liga. Itu akan jadi sebuah kebanggaan bagi saya tentunya. Basri FA didirikan tanggal 1 Desember tahun 2015 ya. Itu adalah awalnya ketika angkatan adik saya yang namanya Handaru Putra Nurjaman. Waktu itu kita mulai dengan kelahiran tahun 2000 ya, tahun 2000-2001. Hingga saat ini alhamdulillah sudah 9 tahun berdiri dan alhamdulillah terus berjalan dan semoga tetap berjalan ke depannya. Untuk bergabung di Basri sangat simpel. Untuk siswa tinggal datang, pendaftaran gratis. Tapi ada persyaratan harus membeli jersey dengan harga 150.000. Setelah itu membayar iuran rutin selama latihan, dan ketika pertandingan dan event turnamen ada tambahan-tambahan lagi. Kita mulai dari kelompok usia 9 tahun sampai 17 tahun ada. Silakan bergabung ya. Bisa cek IG juga, bisa cek Instagram @basri_FA. Jadwal latihan di Basri hari Selasa, Kamis, Sabtu pukul 4 sore. Apabila ada pertandingan uji coba, biasanya kami melakukan pertandingan di hari Minggu pagi atau Minggu sore. Tempat latihan Basri FA ada di lapangan Demang Kalang Banteng, Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Tempat kita podcast hari ini. Untuk ukuran lapangannya, untuk panjangnya 96 meter, untuk lebarnya 65 meter. Lapangan disewakan juga untuk umum di luar jadwal latihan Basri. Paling prestisius tentunya ketika kita diminta untuk kerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Fajri, kita bisa menjuarai Liga Santri Nasional. Tapi waktu itu kita hanya berhasil menjadi runner up. Dan setelah itu kita bisa terus berprestasi, salah satunya adalah kita bisa menjuarai Piala Menpora tingkat regional dan kita lanjut ke tingkat provinsi. Selain itu, ketika Danon kita bisa menjadi juara tingkat regional dan kita bisa menjadi semifinalis di level provinsi. Tahun 2024 untuk kompetisi Majalengka Junior League khususnya usia 15 tahun adalah kami hanya memberikan jam terbang pada para pemain supaya para pemain lebih terbiasa dengan atmosfer kompetisi, supaya ketika mereka ada rezeki main di liga tidak terlalu kaget dan siap untuk menjalani kompetisi yang terus kontinu setiap minggu. Mayoritas didikan Basri, jadi sebetulnya tidak ada pemain transfer. Kita sudah siap dengan pemain yang sudah kita siapkan, kita latihkan selama
latihan rutin. Tapi ceritanya adalah ketika H-min sebulan, ada para pemain yang baru datang dan mereka bilang mereka kelahiran 2009. Oh, berarti kalian bisa ikut suratin. Tapi ada ketentuan-ketentuan, yakni kami tidak ada donatur. Jadi kalian harus mengikuti apa yang jadi ketentuan kami dan mereka siap. Jadi tidak ada sifatnya tidak ada transfer, tapi mereka datang sendiri, mereka ikut latihan, mereka ikuti ketentuan yang ada dan mereka berproses sama-sama di event ini. Hambatan jelas dari salah satunya adalah dinamika dalam latihan. Kadang-kadang ya namanya SSB di kampung, kadang-kadang anak-anak terbawa arus oleh hal-hal yang di luar sepak bola. Jadi ketika ada jeda 2 pekan menjelang ke pekan selanjutnya, adalah salah satunya adalah kehadiran siswa dalam latihan. Jadi akan mempengaruhi dalam skema yang sudah disiapkan, program yang sudah disiapkan dalam menghadapi pekan selanjutnya. Itu yang jadi salah satu hambatannya. Dan seperti yang terjadi di MJL sendiri, kita ada hambatan berbenturan dengan agenda sekolah. Ketika kita menghadapi pekan kedua, ada benturan dengan study tour siswa. Nah, waktu itu kita kehilangan sekitar 7 pemain, yang mana 7 pemain tersebut harus menghadapi study tour, jadi tidak bisa hadir. Nah, kita bermain dengan pemain seadanya, tapi ya alhamdulillah masih dapat mendapatkan poin. Untuk pekan terakhir sendiri kita tidak ada persiapan khusus. Kita latihan seperti biasa, berlatih seperti biasa, bermain dengan skema yang sudah biasa kita jalankan, karena saya tidak mau membebani para pemain dengan harus menang lah, harus lolos lah. Jadi saya pengen para pemain enjoy dan menikmati pertandingannya, para pemain enjoy dan menikmati prosesnya dalam kompetisi ini, sehingga mereka dapat jam terbang, dapat pengalaman yang sangat berharga untuk bekal ke depannya. Kompetisi jelas sangat penting bagi khususnya kelompok usia muda, karena mereka butuh pengalaman, mereka butuh jam terbang, dan mereka butuh atmosfer dalam bermain di kompetisi. Karena ketika mereka sudah terbiasa, mereka pun akan siap ketika menghadapi kompetisi yang jenjangnya lebih tinggi. Karena sebuah tim akan solid, akan hebat ketika bisa menjalani sebuah kompetisi dan konsisten. Yang paling pertama mental, jelas mental. Karena aspek-aspek lain seperti teknikal, taktikal, fisikal dapat dijalankan dalam latihan. Tapi untuk menuju ke latihan itu butuh mental yang kuat. Salah satunya adalah melawan ketidakmauan, melawan kemalasan. Itu yang jadi masalah utama. MJL yang baiknya terus dipertahankan, yang kurangnya tingkatkan. Bukan hanya dari penyelenggara, tapi juga dari para tim. Saling sama-sama berbenah, saling sama-sama memperbaiki. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Berproses, berprogres, berprestasi. Sabar dan percaya, karena proses tidak mudah. Basri! 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 Basri!